قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Talabul halali fariidatun ba'dal fariidah. Artinya, mencari nafkah yang halal adalah wajib sesudah kewajiban yang lain. Rawahu At-Tabrani an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Yakni mencari nafkah atau rizki yang halal untuk biaya dirinya, istrinya, anak-anaknya adalah wajib sesudah iman dan salat, atau sesudah semua kewajiban yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari nafkah yang halal dengan tujuan untuk dirinya dan untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka itu adalah suatu kewajiban sesudah ia beriman kepada Allah dan sesudah salat 5 waktu. Artinya setiap kewajiban pasti di dalamnya mengandung ridha-Nya Allah. Sehingga orang yang meninggal ketika mencari nafkah yang halal dikategorikan sebagai orang yang mati syahid akhirat. Syahid akhirat. Ketika ia bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya dengan nafkah yang halal, kemudian meninggal dunia, maka ia masuk di dalam golongan syuhada. Ia termasuk orang yang syahid akhirat. Dan orang yang syahid akhirat, kelebihan dan keutamaannya, Allah lepaskan ia daripada azab dan siksa kubur. Karena ia melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan ia mendapatkan ridha Allah. Nah kemudian maka mencari apa yang diperlukan bagi dirinya, kemudian istri dan anak-anaknya adalah wajib tanpa ada melebihi daripada yang cukup. Demikian yang dikatakan oleh Al-Azizi. Jadi wajib seorang suami memberi nafkah kepada istrinya dengan nafkah yang halal. Demikian kepada anak-anaknya ia wajib memberi nafkah yang halal. Nafkah itu berupa tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Sehingga ia ketika membangun rumah untuk istri dan anak-anaknya harus daripada harta yang halal. Ketika ia memberikan pakaian kepada istri dan anak-anaknya pun juga harus dari jalan yang dihalalkan di dalam syariat. Atau ketika ia membeli makanan, maka pun juga harus daripada harta yang dihalalkan. Yang kelak yang bertanggung jawab di akhirat ketika suaminya memberi nafkah yang haram kepada istri dan anak-anaknya adalah suaminya, yang akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana engkau mendapatkan ini harta dan kemana engkau menggunakan ini harta. Jadi urusan harta Allah menanya kepada hamba dengan 2 pertanyaan, min aina iktasaba wa fima anfaqah. Ini yang sangat berat. Seandainya hanya 1 pertanyaan saja, dari mana engkau mendapatkan harta, ya lebih mudah. Tetapi sesudah kita mendapatkan harta yang halal, kemudian kemana kita menggunakan harta yang halal tadi?
Atau sebaliknya kita menggunakan harta yang halal kepada sesuatu yang halal, tetapi mencarinya dipertanyakan lagi dari mana harta ini. Seluruhnya akan kita pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Dan anak istrinya, mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Di dalam satu riwayat disebutkan mereka mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, kami tidak tahu menahu dengan apa yang kami makan, dengan apa yang kami pakai, dengan apa yang kami tinggali. Jikalau itu haram, maka kami tidak tahu menahu, maka tuntutlah kepada suami-suami kami, tuntut kepada ayah kami. Allah. Jadi tanggung jawab seorang laki-laki itu besar di negeri akhirat. Besar tanggung jawabnya. Maka beruntunglah ketika seorang laki-laki mendapatkan wanita yang salihah. Ia tidak terlalu menuntut kepada suaminya di dalam urusan nafkah, sehingga ia hidup seadanya berapa suaminya mampu, maka ia bersyukur dan ia menerima apa yang telah diberikan oleh suaminya. Yang penting halal. Yang berat itu ketika seorang suami diberi istri yang suka menuntut nafkah kepada dirinya, sehingga ini yang merusak hati suami, yang pada akhirnya ia mencari harta dengan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena tuntutan bini, yang bini ini karena kekawanan orang sugih lelah, kawan hanya nukar tas, umpat juga menukar tas betangsa lawan laki gak ada duit, lalu pikiran macam-macam. Mau kada mau mencari akan duit nih, jalannya di mapakah? Allah. Padahal yang kelak bertanggung jawab di negeri akhirat adalah suaminya, bukan istri dan anak-anaknya. Kita yang bertanggung jawab. Mereka hanya menerima nafkah dari kita, sedangkan yang mencari nafkah kita. Suami yang saleh, maka ia berusaha sekuat tenaganya bagaimana caranya ia memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang dihalalkan di dalam agama. Sekuat tenaga. Kada gampangan nih. Ujar guru ulun adalah, amun bini itulah durhaka lawan kita nih. Bini itu durhaka lawan kita, itu disebabkan karena kita memberi nafkah yang haram lawan dia. Anak itulah durhaka lawan kuitan karena si kuitan memberi nafkah yang haram lawan anaknya. Itu sebabnya dah. Jadi jangan menyalahkan istrinya, jangan menyalahkan anak-anaknya, tapi koreksi dulu apa kesalahanku sehingga istriku durhaka, apa kesalahanku sehingga anak-anakku durhaka denganku. Ternyata yang terbanyak adalah ia memberi makan istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang haram. Wal'iyadzu billah. Yang lalu bini itu wani lawan laki, mbah hari-hari dimakan yang haram. Sedangkan hadis Rasulullah, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan-makanan yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, man akala al-haram asad jawarihuhu sya'a am abad. Barang siapa memakan yang haram, kata Rasulullah, maka dengan sendirinya tubuhnya mengerjakan maksiat kepada Allah, dikehendakinya ataupun tidak dikehendakinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Ini yang harus disadari oleh seorang suami dan kuitan. Jadi kita harus introspeksi dulu diri kita. Jangan menyalahkan istri kita, jangan menyalahkan anak-anak kita ketika mereka durhaka dengan kita. Mungkin kita memberi makanan kepada mereka dengan harta yang haram. Kita membuat rumah untuk mereka dari harta yang haram. Kita memberikan pakaian untuk mereka dengan duit yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang harus kita sadari, efeknya itu besar. Efeknya itu besar. Yang lebih bahaya itu ketika makanan yang haram yang dimakannya, atau tempat tinggal atau pakaian yang haram yang digunakannya tapi tidak ada efek di dalam dirinya. Ini lebih bahaya lagi. Ini yang disebut dengan istidraj, lanjuran Allah. Jelas yang dimakannya riba, jelas yang dimakannya hasil menipu orang, jelas yang diberi nafkahnya kepada istri dan anaknya daripada harta-harta korupsi dan lain sebagainya, tapi nggak ada efeknya. Artinya bininya baik benar lawan inya, anaknya tuh bakti benar lawan inya, kada ada efeknya. Ini lebih bahaya. Ini yang di dalam Al-Quran, wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami lanjurkan mereka, kata Allah, sekira-kira mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah azab yang tertunda. Kada ada efeknya, gak ada teguran dari Allah. Efek itu maksudnya ditegur oleh Allah. Orang tuh berusaha harta yang haram lalu bangkrut usahanya, teguran Allah. Yang bahaya ini kada ditegur. Mun anak kita tulah mecal kada ditagur-tagur, dikiranya pas saja sudah gawiannya. Ini yang lebih bahaya. Ketika ia ditegur oleh Allah, maka ini adalah suatu kenikmatan. Ini suatu hikmah yang besar. Allah menegur dirinya. Allah. Bahkan orang-orang soleh dulu ketika masuk makanan yang haram ke dalam perut mereka, itu langsung mereka diberikan penyakit oleh Allah. Langsung diberi teguran. Ada yang beheraan, ada yang tegaringahan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perut mereka dan Allah ingin membersihkan mereka. Lalu digaringakan. Yang khawatir ini kada ada efek apa-apa. Allah, mudahan Allah selamatkan kita zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Ini lanjuran inilah yang paling bahaya. Wa umli lahum, kata Allah, kami ulur-ulurkan kepada mereka berbagai macam nikmat. Disehatkan tubuhnya oleh Allah padahal tidak pernah salat 5 waktu. Dimurahkan rezekinya oleh Allah padahal tidak pernah menuntut ilmu agama. Rezekinya makin bertambah, awaknya sehat, anak bininya baik, padahal ia jauh dari Allah. Maka itu adalah lanjuran yang Allah berikan kepada mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita ingin mengetahui apakah nikmat yang ada pada diri kita ini lanjuran Allah atau memang ini adalah rahmat Allah, maka untuk mengetahuinya, jikalau nikmat tersebut semakin mendekatkan kita dengan Allah, semakin menambah kita cinta dengan Allah, maka nikmat itu adalah rahmat. Tapi jikalau nikmat itu semakin menjauhkan kita dari Allah, imbah basugih tangka ada suah lagi hadir menuntut ilmu, rahatan miskin rajin aja. Kada suah lagi sembahyang, semakin diberi nikmat semakin jauh dari Allah. Itu bukti bahwasanya nikmat itu adalah lanjuran Allah. Lanjuran.
Nah itu aja tuh. Jadi kita masing-masing ya introspeksi diri kita nih. Apakah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semakin mendekatkan kita dengan Allah? Sedangkan para arifina billah, mereka semakin diberi Allah nikmat, semakin bertambah ma'rifahnya kepada Allah. Semakin mendapat nikmat, semakin bertambah ma'rifah. Semakin sugih, semakin ma'rifah. Ini para aulia Allah. Dan kita ini semakin bertambah, semakin berjauh dari Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rahatan bakandaraan rajin hadir ke majelis ilmu. Pas sudah bermobil, kada suah lagi congol orangnya. Hanlah, padahal bertambah nikmatnya. Rahatan jadi rakyat biasa, rajin hadir ke majelis ilmu, duduk dewan kada suah lagi congol orangnya, padahal bertambah nikmat Allah. Hati-hati bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu bukan rahmat, tapi adalah lanjuran dari Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, talabul halali jihad. Artinya mencari nafkah yang halal adalah jihad fi sabilillah. Orang yang mencari nafkah yang halal, ia berdagang mengikuti syariat, ia berbisnis mengikuti syariat, ia bekerja mengikuti syariat, tidak keluar daripada syariat, maka apa yang ia lakukan itu pada hakikatnya adalah jihad fi sabilillah. Ia sedang berjuang di jalan Allah. Jadi pahala jihad. Padahal yang digawinya dunia, tapi Allah berikan pahala jihad fi sabilillah. Berdagang tapi ia mengikuti syariat, maka ketika selama ia berdagang diberi oleh Allah pahala jihad. Oh, untung benar orang ni. Tapi syaratnya tadi mencari yang halal itu memang harus disertai dengan ilmu. Karena tanpa ilmu ia tidak akan bisa membedakan bainal halal wal haram. Kada pinandu mana yang halal, mana yang haram. Ya paling tidak ujar udon, apa yang diusahakannya, ia bertanya dengan ulama, bertanya dengan orang yang mengetahui tentang halal dan haram, sehingga ia pinandu kenal, oh yang kugawi ini pas saja, oh yang kugawi ini haram. Maka ketika usaha kita itu haram, berfikirlah untuk mencari usaha yang halal. Berpikir, cari jalan. Jangan seakan-akan kita mengkerdilkan kudratnya Allah. Unda ni bila kada berusaha ini mati lalu sudah kada ada lalu unda gawian seakan-akan ia mengkerdilkan kuasanya Allah. Model kada ada yang halal, padahal al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas. Ada aja yang halal. Cuman kenapa kita mau mencari yang haram? Karena kita hendak laju sugih, gitu tuh masalahnya tak? Maka jelas sudah di dalam hadis Rasulullah, al-ajarah minasyaitan, bersegera itu dari syaitan. Orang yang hendak sugih lalu mencari jalan di mana caranya berusaha dengan cepat sukses, lalu ia kada lagi memandang dengan hukum haram. Sabarataan digawinya, yang penting sugih. Orang yang kehendakan ini maka ini syaitan ngarannya. Al-ajarah minasyaitan.
Bersegera itu, hendak belakas itu salah satu daripada daripada sifat syaitan. Ia dijerumuskan oleh syaitan sehingga ia tidak peduli lagi dengan apa yang ia kerjakan, apakah itu halal, apakah itu haram. Mereka enggak peduli, yang penting sugih. Hendak duduk di dewan, di mana caranya supaya duduk menyogok. Hendak begawi di kantor, di mana caranya supaya dapat gawian, sogok pimpinannya. Hendak lakas ini salah satu penyakit manusia nih. Yang al-ajalah ini salah satu penyakit manusia yang akan menjerumuskannya ke dalam api nerakanya Allah. Hendak belakas. Ada orang yang berdagang hendak lakas, lalu ia datang ke dukun. Macam-macam digawi hendak lakas. Allah, padahal ia sudah terkena tipu daya syaitan. Wa ta'anni minallah, dan tenang itu dari Allah. Dan kita sudah meyakinkan bahwasanya rizki itu sudah diatur oleh Allah. Itu aja keyakinan kita. Ar-rizqu maqsumun minhu, laisa taqwa taqawiyyan bizaidih wa la fujura fajirin binaqisih. Rizki itu sudah dibagi oleh Allah, tidak berkurang sedikit pun dan tidak bertambah sedikit pun, dan tidak akan diwafatkan oleh Allah seseorang kecuali Allah sempurnakan rizkinya. Allah sempurnakan rizkinya. Makanya lalu ada orang yang koma sudah tang sadarnya asal hendak makan durian ya. Lalu dibawakan keluarga durian, pas makan mati mbahnya tuh. Ini menyempurnakan rezeki ngaranna. Menyempurnakan rezeki banyak. Kalau lah kejadian enggak itu, nyaman sudah sidin jar. Bepandir kawa, batu respon bolang, hendak minta tukarakan sate, makan sate berapa mati salajur. Ini kebenaran yang dikatakan oleh Rasulullah, tidak akan diwafatkan seseorang kecuali Allah sempurnakan rezekinya. Maka urusan rezeki kita enggak perlu mengkhawatirkan, karena sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sebelum kita terlahir ke dunia, rezeki kita sudah tertulis. Sudah tertulis. Yang kita khawatirkan ini bukan urusan rizki, tapi bagaimana nasib kita di akhir hayat kita. Apakah husnul khatimah, apakah su'ul khatimah. Ini enggak ada jaminan dari Allah. Kalau rizki sudah ada jaminan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'indallahi rizquha. Bagaimana nasib kita ketika kita berada di alam barzakh, ini enggak ada jaminan dari Allah. Ini yang harusnya kita pikirkan, bukan bagaimana cara supaya sugih, bukan bagaimana cara supaya berduit, lalu macam-macam pikiran, lalu hendak bersegera. Maka ketika ia ingin bersegera menaikkan harta kekayaannya, lalu dimasuki oleh syaitan. Kehendak dimasuki oleh syaitan, ya pada akhirnya ia buta dengan hukum. La yubanal mar'u 'ala ma akhadhahu minhu aminal halal aminal haram. Sehingga ia tidak peduli lagi dengan apa yang ia lakukan, dengan apa yang ia kerjakan. Yang penting sugih. Allah, ini yang perlu kita perhatikan, terutama bagi laki-laki. Dan harus didukung oleh para istri-istrinya. Harus didukung, mencari yang halal itu harus didukung. Jangan sedikit pun para istri mendukung suaminya di dalam mencari nafkah yang haram. Jangan.
Ini laki menghitung buntut, umpat juga bini berarti harap menghitung buntut. Mendokong. Apalagi bini mam tadi bermimpi, ulun kai mam tadi bermimpi jar. Apa aja lagi? Melihatnya bahari kan ada buku mimpi buntut tuh. Yang bini juga mendokong. Ya Allah ya Rasulullah. Kasihan. Sebenarnya berkeluarga itu adalah saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka di dalam keluarga inilah kita mengamalkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suami menolong istrinya di dalam menjalankan kebaikan dan ketakwaan, dan istrinya pun juga demikian, membantu suaminya di dalam menjalankan ketakwaan dan kebaikan, didukung. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Dilarang. Cari nafkah yang halal. Maka insyaallah apabila niat kita khalisan liwajhillah, bujur-bujur nih karena Allah, Allah akan memberikan jalan yang jauh lebih baik daripada nafkah yang ia cari sebelumnya, daripada nafkah yang haram. Dan memang Allah sudah menjanjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cukup ini aja lah kita mengacak janji Allah. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, barang siapa hatinya takut dengan Allah, takut dengan azabnya Allah, takut dengan dosa dan maksiat yang ia lakukan kepada Allah, takut mengerjakan yang haram, yaj'al lahu makhraja, ketika di dalam hatinya ada ketakwaan, maka Allah berikan ia jalan keluar di dalam setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan ia rezeki yang kada disangka-sangka. Ini barokah ketakwaan yang ia jalankan. Seluruh masalahnya akan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah, dan ia diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang kada disangka-sangka. Karena rezeki yang kada disangka-sangka itu lebih membahagiakan hati kita, lebih menggembirakan hati kita. Ada disangka-sangka tang ada aja orang mengantari duit 10 juta. Kada kegampangan berjalan jalan di aspal kayak terjajak intan, kayak intalu ayam. Kalinya pas jidat dasar bujur intan dibawa ke tukang batu pulang, ini pasti intan, bahagianya terbangun mimpi. Hanya mimpi wara. Ya Allah, Allah berikan rezeki yang kada disangka-sangka. Jadi kita berusahalah dengan usaha yang halal. Cari usaha yang halal semaksimal mungkin, kemudian bertawakal kepada Allah urusan hasil. Jadi yang paling utama dicari itu halal, itu dahulu. Masalah hujungan kena, itu urusan hasil, itu urusan Allah. Yang penting halal dulu. Menhendak cari bisnis tuh, yang dicari halal dulu. Itu dahulu tujuan utamanya. Masalah berhujung ganal atau sedikit jangan dipikirkan dahulu. Ini bisnis ini halal ke haram, itu dulu dipikirkan. Kadang yang dipikirkan ini bisnis ini hujungannya ganal ke halus, itu tuh mun kita wahin itu, karena pikiran kita ini pikiran dunia. Padahal setelah kita berusaha yang halal,
dengan ikhtiar kita, lalu setelah itu kita tawakal kepada Allah. Makanya sambungan di dalam ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan apa yang diinginkannya, apa yang dibutuhkannya, apa yang diperlukannya, dicukupkan oleh Allah. Cukupan, cukup itu pian, harap pada sugih. Makanya minta rezeki lawan Allah itu yang cukup, diberi rezeki yang cukup. Hendak naik haji cukup, hendak menukar mobil cukup, duit hendak ganal pada sugih. Mun sugih hendak nukar helikopter belum tentu cukup duitnya. Itu mun sugih. Tapi bila orang yang diberi rezeki yang cukup, sarabanya dah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala yang dibutuhkannya. Ini yang disebut dengan ayat 1000 dinar. Ini Bahari diijazahkan oleh guru kami untuk diamalkan setiap sembahyang 5 waktu 3 kali. Insya Allah apabila yang membaca itu dalam keadaan miskin, disugihakan oleh Allah. Apabila yang membaca itu dalam keadaan sulit, dimudahkan oleh Allah. Jikalau yang membaca itu dalam keadaan hina, dimuliakan oleh Allah. Itu fadilat orang yang mengamalkan ayat 1000 dinar. Yang miskin disugihakan, yang punya masalah diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah, yang hina dimuliakan oleh Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Diulang 3 kali, kemudian disambung, ya musabbibal asbabi sabbib, ya musabbibal asbabi sabbib, ya musabbibal asbabi sabbib. Wahai orang yang menyebabkan segala sebab, maka sebabkanlah. Beri sebab ya Allah, ulun ini dimurahkan rezeki. Beri sebab ya Allah, segala masalah ulun dihilangkan. Beri sebab ya Allah, ulun dimuliakan. Allah. Ayat 1000 dinar. Bagus diamalkan. Ulun mulai bujangan mengamalkannya sampai ini kada belapasan. Mun sugih itu ya kada jobang lah. Tapi alhamdulillah. Han barokahna. Asal istiqamah aja nih kada mengamalkan seminggu hendak langsung sugih. Pian tuh menanam lombok seminggu hendak langsung berbuah, dada akalnya. Amalan itu nang kaya menanam pohon, mulai biji, dipopoki, disiram sampai belacok, diharagu, disiram, pulang dipopoki pulang, sampainya berbatang, bercabang, sampai tumbuh buah. Nang kaya itu amalan. Jadi mun kita mengamalkan sesuatu istiqamah, maka insya Allah akan diberikan apa yang kita inginkan dari apa yang kita istiqomahkan tadi. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Bila mana engkau istiqamah, maka Allah akan takdirkan kepada engkau kesuksesan pada masa yang akan datang. Ujar guru ulun, minimal istiqamah itu 2 tahun di sini. Paling kada 2 tahun. Mengamalkan dah. Istiqamah itu baru orang itu dicatat di dalam golongan orang-orang yang istiqamah kalau mengamalkan itu sampai 2 tahun. Wa may yattaqillah tadi
Sejarahnya nih sedikit ulun mengisahkan sejarah ayat 1000 dinar nih. Dahulu ada para pedagang berbuat di kapal untuk membawa dagangannya ke negeri lain. Para pedagang itu berbuatnya ke kapal, ibaratnya kita ini pesawat lah, cuman ini kapal menuju ke negeri yang lain, membawa barang dagangannya untuk berdagang. Di tengah lautan terjadi badai ombak besar. Jadi bingung para pedagang yang ada di kapal ini kemana menyelamatkan diri. Ini kapal ini bilang tak ombang-ambing sudah lawan ombak, lawan badai jadi dah. Lalu ada orang yang memakai sampan di bawah kapal, kan aneh juga. Orang yang bersampan tadi itu baku cia, siapa yang hendak selamat maka upahi aku 1000 dinar. Aku akan menyelamatkannya. Ini bersampan. Jadi banyak para pedagang yang lain yang kada percaya. Mun aku menjulungi 1000 dinar, tentu jualah selamat. Siapa yang ingin selamat maka aku akan berikan amalan kepadanya, tapi beri aku 1000 dinar. Jadi bukan berbuat kesampan tapi bersambut amalan gitu. Jadi banyak para pedagang ketika itu yang tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh laki-laki yang ada di dalam sampan ini. Tapi ada seseorang pedagang yang berpikir, amun aku ini untung-untungan kadaya, untung alhamdulillah kadaya kada masalah, ti habis juga harta pacangan. Imbah bila kapal ini terbalik karena ombak, akhirnya harta habis. Tapi kubariakan lawan iya ya kada masalahnya, tiap pacangan pilihannya nangga itu dah. Jadi inya sudah. Jadi kita ini gambling ya sudah, mangkai judi ya sudah. Untung alhamdulillah kada ya kada masalah. Mbah darurat benar sudah. Walhasil seorang pedagang ini berkata kepada orang yang di dalam sampan, wahai orang yang ada di dalam sampan, aku akan berikan engkau 1000 dinar, tapi apa yang akan menyelamatkan aku? Ujar orang yang di dalam sampan, dengarkan apa yang aku ucapkan kemudian baca, maka Allah akan menyelamatkan engkau. Berikan dulu 1000 dinar. Itu yang jadi ayat 1000 dinar. Lalu diberikannya emas yang 1000 dinar. 1000 dinar itu kurang lebih 4 kilo emas. 4 kilo. Kada kegambangan karena 1 dinar itu kurang lebih 4 gram. 4 gram emas. 1000 gram kalau lah sekilo, 4 kilo, bah pian ada sedikit, bahuruf lawan ayat tuara, lalu diberikannya harta 1000 dinar kepada orang yang ada di dalam sampan tadi. Mungkin yang di dalam sampan ini Nabi Khidir lah menyerupa, wallahu alam. Sejarahnya kada ada disebutkan Pak. Jelas seorang laki-laki. Lalu orang yang di dalam sampan tadi berteriak sambil mengucapkan membaca ayat 1000 dinar yang didengarkan oleh salah satu pedagang yang ada di atas kapal tadi. Ingatakan pandirku, dengarkan bujur-bujur hafal, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, madalah langsung hafal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Diulangnya sebanyak 3 kali, lalu ditutup, ya musabbibal asbabi sabbib, ya musabbibal asbabi sabbib, ya musabbibal asbabi sabbib. Lalu dihafal oleh orang yang memberikan 1000 dinar tadi akan ayat tersebut. Kemudian orang yang di dalam sampan setelah diberikan 1000 dinar hilang langsung, hilang, kada tahu kemana. Lalu ia mengamalkan itu ayat, ternyata memang qadarullah, si kapal yang besar tadi dibalik oleh gelombang, dihantam oleh gelombang, terbalik berataan, habis harta yang ada di dalamnya, dan para pedagang-pedagang yang lain pun juga mati berataan, kecuali orang yang memberikan hartanya 1000 dinar kepada orang yang ada di dalam sampan tadi. Itu yang kada mati, inya beingkut di kayu kapal.
Bengkot di kayu kapal yang patah teh. Bengkot terdampar di pantai. Ini aja yang selamat. Sakapalan mati beradaan berkat ayat 1000 dinar yang diamalkannya. Tapi harta habis. Mbah harta ada lagi sudah terdampar di suatu pulau. Nah, ketika terdampar di pulau tadi, inya melihat ada goha di pulau tersebut. Dimasukinya goha tadi. Ternyata di malam hari ada hantu laut raksasa, tapi hantu laut yang ternyata setiap malam mendatangi seorang putri yang diculiknya dari kerajaan yang ia sembunyikan di dalam goha yang ada di pulau tadi. Ini bersembunyi di goha, melihat ada hantu laut tadi datang bersembunyi. Ternyata ia mengunjungi ada putri raja yang diculik. Putri ini takutan terus menangis terus, kada tahu lagi mbaknya menculiknya hantu. Nah ini nenek. Jadi hantu itu ada yang ketujuh menculik. Bari di zaman siapa? Abi Hasan Asy-Syadzili itu ketujuh di kampung beliau itu jin menculik kekanakan yang ada di kampung itu. Jadi setiap bulan ada aja kekanakan di kampung itu hilang, dicuntan, diculik oleh jin. Bingung di mana cara menambahnya si jin tadi nih supaya jangan menculik tadi. Ternyata beliau diberikan isyarat mimpi dengan Rasulullah agar di setiap penjuru kampung tadi ditanam pohon kopi. Nah gitu tak? Diberi isyarat di dalam mimpinya agar di penjuru kampung tadi ditanam pohon kopi. Lalu si jin tanam pohon kopi. Setelah itu enggak pernah lagi jin menculik yang ada di kampung tadi. Jadi pohon kopi itu pian termasuk bakaramat. Dan salah satu penemu kopi Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili itu penemu kopi itu. Tapi berdasarkan ru'yahnya dengan Rasulullah. Adalah wali kalau lah yang pencetus tariqat Syadziliyah. Syadziliyah, Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Jadi mun kita minum kopi tawassulnya ke situ tak? Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili, sahibil qahwah. Itu tuh tawassulnya ke Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Bahkan ulama para aulia Allah pernah mengatakan al-qahwah lima syuribatlah. Kopi itu apa yang diniatakan qabul. Jadi salah satu minuman yang dibenci oleh jin adalah kopi. Dibenci oleh jin kopi itu. Dan pohon yang dibenci oleh jin pun juga pohon kopi. Makanya orang ranjak mau ulah kumpang lading atau parang pakai pohon kopi itu selain memang bagus putih lah, lawan memang ada fadilahnya. Kayu kopi itu ada fadilah. Kurang bahari itulah. Jadi bila minum kopi itulah bagus bertawasul kepada Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili, sahibil qahwah. Al-Fatihah, baca Fatihah. Apalagi sebelum membaca Fatihah tadi niatakan, ya Allah dengan berkat ini kopi sembuhkan penyakit ulun zahir dan batin. Penyakit kita ini kan macam-macam, yang zahiriyah, belum lagi yang batiniyah. Batiniyah ini yang di hati kita nih, yang riya, yang ujub, yang sum'ah. Belum lagi fadilah kopi. Ada qulullah sudah disampaikan, madamat raihatu qahwatil bunni fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Selama bau kopi itu ada di montong manusia, maka selama itu malaikat akan memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya. Jadi bila masih ada bau kopi di montong kita, nah supaya kuat bau kopinya, kopi harus kental.
Kadang kayak banyu teh kopi itu kada kuat dimontong baunya, tapi bila kental kuat dimontong, bila tak cium aja masih dimontong kita ada bau kopi nih, maka selama itu para malaikat Allah akan memintakan ampun untuk dirinya. Tastaghfiru lahul malaikah. Ya Rasulullah. Nah, kembali kepada cerita tadi, kisahnya diulang. Jadi ada jin, ya jin nailah cuman jin hantu laut deh. Keluar daripada laut tadi, yang ditujunya adalah goha yang ia menyembunyikan salah satu daripada putri raja yang cantik jelita. Jin dikatuju disembunyikannya di salah satu pulau yang kada ada penghuninya kecuali si putri tadi. Kebetulan orang yang membayar ayat 1000 dinar tadi terdampar di pulau itu. Setelah jinnya tadi meelangi yang si putri cantik jelita tadi, boleh pulang ke Banyu Hilang. Lalu didatangi oleh si laki-laki tadi. Mengaran babi si putri tadi kehimungan karena ada kawan, dan ia meminta tolong kepada si laki-laki yang membayar ayat 1000 dinar tadi. Tolongi ulun hendak lepas daripada jin ini, ulun hendak lepas daripada hantu laut nih, makanya pacarannya. Jadi si pedagang ini ngaran kada ada jual ilmu kecuali ayat 1000 dinar. Kada ada ilmu lagi. Ayo sudah jar kita bertawakalan. Ketika malam hari jin itu keluar dibacanya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib biidznillah. Dengan izin Allah, setelah ia membacakan ayat 1000 dinar, jin tadi terbakar mati. Jadi setengah fadilat ayat 1000 dinar ini kawa membakar jin. Jadi bila kita tatamu hantu baca aja, amun kawa membaca, oh membacakan ya ketar dagu membaca, hantunya di hadapan bulang, ini bagus nih. Ini membakar lawan jin juga, fadilahnya dah. Nah, setelah mati si jin tadi terbakar, padahal hantu banyu ya terbakar tuh, dapatnya ayat 1000 dinar. Wah, pian harat ayat 1000 dinarnya. Ujar orang Bahariti, iya kunci Inggris ayat 1000 dinarnya. Gasan kedikjayaan harat juga, gasan kebatinan harat juga, gasan rajaki harat juga, gasan pengaruh harat juga, ayat 1000 dinar. Hafal ayalah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Kemudian setelah ia selamat daripada jin laut tadi, kemudian ketika di siang hari ia melihat ada kapal yang lalu. Dipanggil oleh si putri tadi sama si pedagang yang membayar ayat 1000 dinar. Ternyata kapal tadi melihat manusia singgah. Lalu dibawalah berdua ini, ternyata si perempuan ini adalah seorang putri raja. Maka dibawalah oleh kapal di kerajaan. Dan putri raja tadi melaporkan bahwasanya yang menyelamatkanku ini adalah seorang laki-laki ini. Si laki-laki ini yang menyelamatkan dengan jasanya kepada putrinya. Lalu dinikahkan laki-laki ini dengan putri raja yang cantik jelita tadi. Akhirnya sugih, dan setelah meninggal ayahnya ia menjadi raja berkat ayat 1000 dinar. Yang asal miskin bersugih, yang asal kadada jabatan dapat jabatan. Karena itu aja yang diamalkannya, hari-hari itu aja yang diamalkannya. Dan atas ini ayat yang ulun ambil dari guru ulun, ajastukum, ulun ijazahkan lawan bian, tinggal mengamalkannya lagi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dibaca 3 kali, lalu ditutup ya musabbibal asbabis sabab 3 kali. Insyaallah dimurahkan rezeki kita oleh Allah. Yang hina ketika itu dimuliakan oleh Allah.
Yang dalam ketakutkan diamankan ia daripada rasa takut. Nah kemudian rawahu al-Qudai an Ibn al-Abbas radhiyallahu anhu, yakni mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya pahalanya adalah seperti pahala berjihad. Asal tadi selama tidak keluar daripada batas syariat. Yang halal yang dicari itu pahalanya seperti jihad fi sabilillah. Itu kehebatan orang yang berusaha dengan usaha yang halal. Ada yang jadi nelayan, maka selama ia mencari nafkah yang halal sebagai nelayan, selama itu ia diberikan pahala jihad fi sabilillah. Ada yang sebagai buruh, selama ia bekerja ia diberikan pahala jihad fi sabilillah. Ada yang pedagang tapi dengan cara yang halal, maka selama itu ia diberi pahala jihad fi sabilillah oleh Allah. Tapi dengan catatan ketika ia mencari nafkah yang halal tidak melanggar hukum-hukum Allah. Artinya sampai sembahyang zuhur kerjakan salat zuhur, sampai salat asar kerjakan salat asar. Jangan turun bank naik bank. Apa maksudnya turun bank naik bank? Turun bank subuh naik bank maghrib. Lah dikira orang mode bank BRI ga bank subuh. Kada ada subuhan lagi, zuhur parai, asar parai, maghrib parai, isya parai. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini orang yang rugi ketika hidup di dunia, ia hanya mengumpulkan harta sekalipun itu halal, tapi urusan akhirat ia abaikan, ia tinggalkan. Padahal tujuan kita mencari nafkah agar kita mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan tujuan kita mencari rezeki nih, kawan nukar baju gasan sumbahyang. Kan tujuannya nang kayak itu dah. Yang hendak berhaji kawa menunaikan kewajiban hendak berhaji atau umrah dah. Kawa membantu orang miskin dah. Kawa bersedekah. Jadi niatkan ketika kita mencari nafkah yang halal dengan niat-niat kebaikan. Ingin memberikan nafkah yang halal kepada istri dan anak-anaknya, ingin agar ia tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini orang yang mencari harta yang halal ya, lalu kada ada niat hendak meminta-minta lawan orang tu kada ada, karena ada biisi usaha yang halal. Kemudian seandainya ia diberikan rezeki yang lebih, ia ingin bersedekah, ia ingin memberikan hartanya kepada fuqara wal masakin. Belum ingat benar kepada Abah Guru Bahari, ayo jasidin cangkal-cangkal berusaha, jasidin berniat amun jadi orang sugih hendak menjadi orang yang sosial, hendak jadi orang yang pemurah. Jadi orang yang punya harta itu sangat mudah ia beribadah dengan cara ia nafkahkan hartanya di jalan Allah. Dan ibadah orang-orang yang sugih yang terbaik kepada mereka adalah sedekah. Itu ibadah orang yang sugih itu sedekah. Jadi banyak wirid ini sesadangannya aja. Ini kada bawirid aja bersedekah koler, padahal sugih orangnya luput. Amalan orang yang punya harta itu sedekah. Sedangkan amalan orang miskin itu perbanyak ibadah, perbanyak wirid. Itu miskin, usaha kada tapi ada seadanya aja, kada mencukupi juga dah. Maka yang dibanyak ini ibadah sunnah. Amalan orang yang alim mengajar kepada umat, itu yang paling afdal.
Orang alim ini yang paling afdal wiridnya malajari orang. Itu dah. Jadi masing-masing kita punya wirid yang afdal kepada diri kita, tapi tidak afdal kepada diri orang lain. Kada afdal kepada orang lain, tapi afdal bagi kita. Nabi sudah masalah mencari nafkah yang halal. Nah, kemudian kita memasuki bab yang baru, memelihara kemaluan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.